Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sehabis live biasanya saya akan langsung membuatkan konten yaitu menjawab daripada beberapa pertanyaan sahabat kita. Oke, kita langsung saja dari siapa dan seperti apa pertanyaannya, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Ansori. Bang, izin bertanya, lele saya umur 30 hari. Dalam kolam waktu tebar ukuran bibit 46. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, lele saya baru segede jari kelingking. Wajar nggak, Bang? Oke. Tebar 46, setelah 30 hari, mananya 1 bulan lah. Baru sebesar jari kelingking dari 46. Itu kurang lebih 89, 9, 10. Jadi menurut saya itu lambat. Karena seharusnya tebar 46 itu 2 minggu itu sudah bisa mencapai 89. Minimalnya itu 78 itu udah yakin. Karena meskipun saya di sini berbicara kalau saya 45 atau 34 itu kan di pendederan, bukan pembesaran. Itu selama 2 minggu itu kita grading, kita pindah ke pembesaran. Dan itu rata-rata kalau pendederannya 45 atau 46 itu sudah 89, 9, 10. Kurang lebih seperti itu. Berarti di sini Bang Ansori ini ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang salah seperti itu. Tinggal dikoreksi karena saya pun nggak tahu kronologisnya seperti apa, perlakuannya seperti apa, dan cara tebarnya seperti apa. Dan benihnya pun benih dari mana barangkali saya takutnya benih yang sudah gradingan ketiga keempat kali itu bahasanya benih kuntet lah. Meskipun dalam pengalaman saya benih kuntet pun hitungannya sama, tapi memang itu kayak kayak memang ada perlakuan khusus seperti itu. Lain halnya dengan benih jonggolan atau benih yang paling besar seperti itu. Atau bisa lebih populer lagi disebut gradingan pertama lah. Gradingan pertama dia memang lebih cepat besar karena cenderung benih itu kebanyakan jantan. Seperti itu. Oke, ini masih dari orang yang sama, dari Bang Ansori, yaitu pertanyaan kedua. Apa solusinya Bang supaya lele tersebut lekas besar dan bagaimana kelak kira-kira berapa lama saya bisa panen? Kalau sudah 30 hari baru sebesar jari kelingking, maknanya itu bisa sampai 3 bulan. Bisa sampai 3 bulan. Karena hitungannya kalau mau panen 2 bulan, 1 bulan itu minimal meskipun nggak sebesar ibu jari, itu minimal harus harus sebesar kayak kalau kalau dibandingkan sama pralon nih, sama pralon misalkan sama pipa, itu pipa 3/4. Harus sebesar pipa 3/4. Paling lambat-lambatnya itu harus sebesar pralon seperti inilah, pralon setengah in. Tapi maknanya lebih besar dari ibu jari. 1 bulan itu. Bukan baru sebesar jari kelingking, harus lebih besar dari ibu jari, lebih besar maksudnya. Bukan sebesar ibu jari, bukan, tapi lebih besar dari itu. Itu usia 1 bulan dari usia 46. Jadi kalau cara sebenarnya itu sih pertama yang saya bilang tadi, saya nggak tahu perlakuannya seperti apa, mungkin ada beberapa hal yang dilakukan kurang ataupun lebih. Contoh, berapa kali Bang Ansori memberikan pemberian pakan yang pertama. Yang kedua, menggunakan sistemnya itu sistem apa seperti itu. Dan yang ketiga, treatment airnya seperti apa seperti itu. Karena itu 3 faktor itu bagi saya cukup menentukan.
dari perawatan air, pemberian pakan seperti itu pun sangat menentukan. Dan dari benih yang tadi, benihnya itu gradingan yang keberapa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Ansori, dan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini masih dari Mas Ansori, tapi komentar di video yang berbeda. Ini yang di pembahasan probiotik. Apakah setiap kali kasih pakan lele harus dibibis pakai M4 atau probiotik seharusnya? Di sini M4 kan. Pertanyaannya, apakah setiap kali kasih pakan lele harus dibibis pakai M4? Apa untung ruginya? Oke. Di sini saya klarifikasi. Enggak harus M4. Oke, enggak harus M4. Tapi probiotik. Kalau saya katakan M4 itu spesifik saya mengarahkan kepada produk M4 seperti itu. Tapi di sini saya lebih selaraskan ini probiotik, dan kalau untuk saya dan binan-binan saya yang dekat, yang offline, itu probiotik buatan sendiri. Justru saya merekomendasikan probiotik buatan sendiri. Apakah itu lebih bagus? Iya, tentunya lebih bagus karena kita yang bikin, kita yang tahu kualitas, kita yang uji coba kualitasnya. Seperti itu. Dan itu lebih tepat lagi karena kita tahu produk yang kita bikin. Seperti itu. Terus dari segi expirednya atau kadaluarsanya kita bisa atur. Misalkan kita bikin bulan berapa dan kita mulai pakai bulan berapa, dan kita bisa hitung habisnya nanti bulan berapa. Seperti itu. Jadi lebih enak lah, karena kalau dari pabrik kan kita yang teliti oke lah, tanggal pembuatannya ada, expirednya ada, tapi kadang-kadang juga ada yang nggak jelas juga expirednya atau kadaluarsanya seperti itu. Terus ada juga belum expired, masih bagus, masih oke. Tapi itu harus diaktifkan dengan molase. Kalau kita beli probiotik itu, probiotik apapun. Kalau di dalam masa edar itu udah lebih dari 6 bulan, biasanya 6 bulan 8 bulan. Kadang-kadang bakterinya itu kita harus aktifkan kembali pakai molase. Jadi kita probiotik terus molase dan air kita biarkan beberapa detik atau beberapa menit, baru kita bisa pakai supaya aktif. Tapi kalau probiotiknya buatan sendiri itu nggak perlu pakai molase lagi, karena di dalam probiotik itu molasenya masih banyak, masih cukup, dan masih cukup untuk mengaktifkan bakteri. Karena molase itu sifatnya untuk pengaktifan, yaitu untuk makanan pertama bakteri setelah dia bangun tidur atau setelah dia bangun dari dorman, seperti itu. Jadi kalau buatan sendiri kita cukup probiotik, masukkan ke takaran, masuk ke ember chat. Ada videonya di fitur gabung, saya sudah buatkan. Masukkan ke ember chat, contoh ember apa saja, ember lah jelasnya. Baru kita masukkan air. Seperti itu. Dan baru kita campur ke pakan dan diamkan kurang lebih ya 15 menitan lah seperti itu. Baru kita kasih ke ikan. Seperti itu. Terus apa untung ruginya? Kenapa saya haruskan pakai probiotik? Yang pertama, ada dua kelebihan. Probiotik itu kalau dicampur ke pakan, kelebihan pertama itu bisa memperlancar pencernaan atau bisa membuat sehat pada pencernaan ikan. Tentunya ikan akan lebih sehat gitu. Jadi kita ada dua fungsi atau multifungsi. Pertama untuk menyehatkan pencernaan, dan yang kedua untuk menyehatkan air. Emang ada hubungannya? Iya, karena bakteri yang kita buat adalah bakteri anaerob. Bakteri yang bisa tahan melalui proses pencernaan dan yang sampai ikut keluar lagi bersama kotoran. Dan begitu keluar, dia terus akan mengurai kotoran. Memecah kotoran. Maksudnya memecah di situ dalam artian memecah nutrisi-nutrisi, ataupun memecah di situ ada amonia,
Ada kalau di sistem bioplok itu ada proteinnya yang bisa didaur ulang istilahnya, yang bisa dibentuk plok, dan itu ada peranan bakteri anaerob. Seperti itu. Meskipun kalau di bioplok itu kan ada peran bakteri subtilis, ada peran bakteri nitrifikasi, dan masih banyak bakteri-bakteri lain yang berperan di sistem bioplok. Tapi andai kata bukan sistem bioplok pun, tetap bakteri itu akan mengurai kotoran. Jadi banyak hal-hal positifnya daripada pemberian probiotik atau pembibisan pakan menggunakan probiotik. Itu banyak hal positif. Belum lagi saya sudah pernah riset, saya pernah uji coba antara memakai probiotik dengan yang enggak memakai probiotik. Itu hasilnya lebih dari 1:1. Maksudnya begini, kalau kita pakan itu kering nggak pakai probiotik, itu kurang lebih 1:1 FCR-nya itu. 1 kilo pakan dapat 1 kilo daging atau 1 kilo lele konsumsi. Tapi kalau saya gunakan probiotik untuk bibis pakan, itu bisa 1,1 dagingnya hasilnya dari 1 kilo pakan itu. Bahkan bisa 1,2 on. Bisa lebih. Kalau 1,2 on berarti kan bisa hemat 20%. Hemat pakan maksudnya. Hanya kita menambahkan probiotik, dan apalagi probiotiknya kita bikin sendiri. Lebih murah lagi dong. Karena kalau kita bikin sendiri, untuk tahun ini per tahun 2024 ini awal bulan 2, kisaran anggarannya 80 ribuan lah untuk 20 liter probiotik. Untuk untuk budgetnya lah. Itu kurang lebih 80 ribuan, dan kalau kita beli produk pabrikan ya udah pasti itu kurang lebih 30 ribu lah per 1 liter. Mananya kalau 20 liter 2 kali 3, ya sahabat bisa hitung sendiri lah, cukup besar. Karena di bisnis lele itu sebenarnya untungnya kecil. Jadi kalau kita nggak betul-betul mengamati dari mana kita bisa mendapat keuntungan, itu banyak yang jong, banyak yang gulung tikar di budidaya lele itu. Seperti itu. Karena yang dipikirannya itu cara supaya cepat besar lah, supaya untung besar, supaya, dan nggak ada feedback kembali kepada kos. Seperti itu. Jadi kita fokus ke depan untuk mencari keuntungan dengan cara kita tambahkan dari mulai dulu nih. Kita air fermentasi, endapkan dulu, terus fermentasi dulu airnya. Setelah 1 minggu kita tebar benih, dan setelah itu kita kasih probiotik ke air juga, dan kita kasih pakan yang mahal. Terus pakannya pun kita kasih multivitamin, enzim, dan lain sebagainya lah. Kita macam-macam supaya nafsu makannya lahap katanya, supaya lah macam-macam. Belum lagi nanti perawatannya, air itu harus diganti seminggu sekali, atau kita harus grading tiap 10 hari sekali, atau apapun itu. Yang penting kegiatannya banyak, modalnya pun bertambah banyak. Jadi dari situ kita nggak menyadari. Kita targetnya mau cepat besar, mau untung besar, dan ternyata rugi. Karena apa? Kita nggak feedback. Kita nggak kembali ke belakang bahwa modalnya pun yang dikeluarkan itu kadang bisa lebih besar. Makanya dalam prinsip saya, menurut saya nih, versi saya, budidaya lele itu nggak terlalu banyak modal, nggak terlalu banyak kerja, nggak ada grading, nggak ada ganti air. Saya cukup beli benih, beli pakan, bikin probiotik sendiri. Itu yang paling dominan. Dan modalnya pun terhitung. Kita tinggal hitung pakan per kilo. Contoh harga pakan tertinggi lah, kita hitung pakan tertinggi 13.000, pakan 13.000, benih, harga benih tertinggi lah, kita harga benih 3.000 per 1 kilo nih. Per 1 kilo lele, anggapkan kita benihnya belinya 3.000 rupiah. Sudah berapa? 13 sama 3, 16.000. Anggapkan nih biaya listrik dan probiotik 1.000 rupiah per kilo. Meskipun probiotik untuk mendapat pakan 1 kilo, lele 1 kilo itu
enggak sampai Rp1.000 sih, karena hitungannya untuk pakan 1 kilo probiotiknya itu kisaran 5-10 mili. Kebanyakan rata-rata optimalnya itu di 7 ml per 1 kilo pakan. Kalau saya memang kadang-kadang 10 mili gitu. Andai kata 10 mili aja. 10 mili. 1 liternya probiotik itu kurang lebih Rp4.000 untuk 1 liter. Maknanya untuk 10 mililiter itu Rp40. Dan kalau kita tambahkan misalkan 1.000 budgetnya untuk listrik, untuk probiotik dan lain sebagainya, itu cukup, lebih dari cukup. Jadi 17.000 itu sudah net modal. Modal itu 17.000 net situ. Jangan tambahkan lagi, jangan tambah vitamin ini tuh macam-macam, janganlah, jangan. Itu sudah termasuk listrik, termasuk semua lah. Modal keseluruhan 17.000. Dan andai kata kita jual 20.000 pun, kita masih dapat 3.000 per 1 kilo. Rp300.000 per 1 kintal dan Rp3 juta per 1 ton. Mananya itu nggak besar juga. Itu hanya bahasanya gimana ya? Mungkin untuk di beberapa daerah kita hitung UMR lah, minimal kita kayak bekerja di tempat sendiri, gaji sendiri, seperti itulah. Makanya yang saya bilang, kalau budidaya lele baru 2.000, 3.000, diperhitungkan gaji saya berapa, mana keuntungannya, itu susah. Baru 2-3 ribu itu susah, itu nggak bisa, belum bisa dihitung bisnis, belum bisa, seperti itu. Jadi di budidaya lele itu kalau hitungannya mau bisnis, mau komersil, kalau kita melakukan segala-galanya sendiri, minimal 20.000 ekor tebarnya, minimal nih. Dan maksimal 50.000 ekor untuk kita kerja sendiri. Tapi kalau sudah lebih dari 70.000 ekor atau 60.000 ekor ke atas, itu kita harus ada yang membantu. Ya orang yang tolong lah, meskipun gak tiap hari seperti itu. Kita harus punya orang yang bantu kerja meskipun gak tiap hari. Karena kalau cuma ngasih pakan satu orang pun cukup. Cuman ada beberapa kerjaan yang gak bisa dilakukan satu orang. Seperti itu. Apalagi kalau masa panen, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Ansori. Jadi kalau apakah penting pemakaian pembibisan pakan menggunakan probiotik? Menurut saya, versi saya, itu penting, lebih penting daripada menggunakan multivitamin dan lain sebagainya, antibiotik, obat-obatan dan lain sebagainya. Probiotik ke pakan itu lebih penting. Itu lebih penting daripada menggunakan obat-obatan, vitamin-vitaminan dan lain sebagainya. Tapi bukan dalam arti saya nggak melarang, misalkan sahabat mau pakai multivitamin dan sedikit-sedikit ikan kelihatan agak stres gitu, kasih antibiotik lah, inilah itulah, saya nggak melarang. Cuman yang saya gambarkan di sini untuk keuntungan, jangan kita mempertanyakan keuntungan di masa perhitungan nanti, di hasil akhir nanti, jangan mempertanyakan soal keuntungan. Karena yang saya sudah bilang tadi, modalnya yang diminimkan saja itu cuma Rp3.000 per kilo. Seperti itu. Apalagi kalau kita jor-joran bahasanya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita lanjut membahas pertanyaan yang lain di konten yang berbeda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.